Seorang ibu cemburu terhadap anak perempuannya. Emang ada? Ternyata dari beberapa banyak kasus, banyak loh seorang ibu yang cemburu terhadap anak perempuannya, terutama anak perempuan pertama. Cara akal sehat kan kayaknya, ih mana mungkin sih ibu cemburu sama anak sendiri, anak kandungnya sendiri gitu kan. Tuh. Dan banyak banget ibu-ibu yang tidak mengakui, tidak sadar kalau ia tuh sedang merasakan kecemburuan itu. Apa sih yang terjadi kalau misalkan seorang ibu cemburu terhadap anak perempuannya? Situasi akan semakin merenggang. Bonding ibu terhadap anak perempuannya itu, menjadi renggang jauh. Semakin anak dewasa, rasa sayang ibu itu akan tertutup oleh rasa cemburunya. Jadi rasa cemburunya malah lebih besar dibanding rasa sayang ibu terhadap anak perempuannya. Kalau misalkan tidak, diatasi dari dini ya, dari awal gitu. Apalagi kalau misalkan suami tidak peka gitu terhadap perasaan istrinya, gitu. Si ibu selalu menyalahkan anak perempuannya, emosional ibu kepada anak perempuannya itu kadang tidak terbendung, anak perempuannya itu selalu disalahkan, selalu salah di mata ibu, dan anak perempuannya itu selalu dikritik, selalu direndahkan pencapaian-pencapaiannya gitu. Yang terparahnya kalau misalkan tidak disembuhkan emosionalnya, hubungan ibu dan anak ini seperti persaingan. Ibu akan merasa anak ini saingannya gitu. Padahal kan harusnya kan seorang ibu itu merangkul sama-sama gitu ya, hubungan keluarga yang harmonis gitu. Apa sih penyebab ibu bisa cemburu terhadap anaknya, anak perempuannya, terutama anak perempuan pertama? Yang pertama, ibu itu memiliki luka batin di masa lalu yang belum sembuh. Kemungkinan di masa kecil ia tidak merasakan full ruang cintanya, tidak full dari orang tuanya yang di masa lalu. Ibu merasa cemburu karena anak perempuannya itu merasakan yang tidak ibu rasakan sebelumnya gitu. Jadi ibu merasa cemburu. Yang kedua, fokus suami berkurang. Fokus suami terbagi, tidak seperti awal pernikahan sebelum punya anak. Jadi setelah punya anak perempuan, perhatian dan kasih sayang suami menjadi lebih ke anak gitu. Uh, untuk para ayah agar lebih peka lagi terhadap perasaan istrinya. Kenapa sih di rumah lebih sering marah-marah, apalagi marah terhadap anak perempuannya gitu ya. Jadi harus lebih peka. Misalkan si ayah pertama kali datang ke rumah saat pulang kerja, janganlah anak duluan yang disapa, tapi istri duluan yang disapa, istri duluan yang ditanyakan kabarnya, istri yang dicium, dipeluk lebih dahulu, baru ke anaknya gitu. Terus lakukan quality time berdua sama istri gitu. Jadi di saat anak tidur, benar-benar quality time bersama istri itu penuh manja-manjaan, kasih pujian, lakukan obrolan dari hati ke hati. Jadi istri itu tidak merasa tersaingi gitu. Dan yang ketiga, kalau misalkan memang sudah terlalu parah ya, kecemburuan ibu terhadap anak perempuannya, ayah mungkin bisa minta bantuan konseling gitu, untuk mengajak ibu meluapkan isi hati gitu, agar keharmonisan rumah tangga, keharmonisan antara ibu dan anak tetap terjaga gitu. Jadi harus lebih peka deh. Kalau kita mental yang sehat, kita akan ngerasa bingung, emang ada ya seorang ibu yang cemburu terhadap anak perempuannya? Bagi kita yang bermental sehat, bagi kita yang tidak mempunyai luka batin di masa lalu, bagi kita yang ruang cintanya penuh gitu. Tapi berbeda, setiap orang itu berbeda. Mungkin si ibu dulu punya luka batin di masa lalu yang belum sembuh, yang belum tersembuhkan. Dan dulu mungkin banyak pencapaian-pencapaiannya yang tidak disupport oleh orang tuanya, perhatian dari ibu ayahnya, ayah ibunya gitu. Tidak didapat sepenuhnya. Jadi dia akan merasakan kecemburuan terhadap anak perempuannya. Jadi yuk ibu, mari sadari kenapa sih kok perasaan gue selalu emosi gitu ya sama anak perempuan gue. Padahal kan ini anak kandung sendiri gitu ya. Kenapa kok gue suka marah-marah, suka menjatuhkan mentalnya, tidak pernah memujinya. Kenapa? Ibu harus mengakui kalau ibu tuh cemburu terhadap anak ibu gitu. Dan jangan jangan diteruskan Bu, itu harus dihentikan. Bagaimanapun anak itu tidak minta dilahirkan kok dari rahim kita. Anak itu tidak minta dilahirkan dari rahim kita yang memintanya. Jadi tanggung jawab kita sebagai ibu harus melimpahkan kasih sayang kita, mensupportnya, mendidiknya, membesarkannya dengan cinta gitu. Jangan menganggap anak itu sebagai saingan gitu. Jangan menganggap anak itu sebagai saingan, jangan menganggap anak itu sebagai uh, tembok yang menghalangi perhatian ibu kepada ayah. Dan sebagai ayah juga harus peka ya.
harus peka nih ke keadaan di rumah tuh seperti apa. Kalau misalkan nggak peka dan terus-menerus berkelanjutan sampai anak dewasa, itu tidak ada bonding antara ibu dan anak perempuannya. Jadi malah tidak ada kedamaian gitu. Jadi kita saling tahu isi hati kita saling menyadari apa sih yang sedang kita rasakan. Kita harus saling support satu sama lain biar keadaan rumah itu tenang, biar keadaan rumah itu penuh dengan cinta, biar keadaan rumah itu penuh dengan kedamaian gitu. Kita harus saling peka, saling bisa mengontrol diri. Ya Ibu, kita cintai anak kita dengan sepenuh hati. Kita cintai anak kita dengan sepenuh jiwa raga kita. Jangan pernah menganggap anak kita sebagai saingan karena anak kita itu adalah buah hati kita, cinta kita, generasi kita, investasi kita di akhirat, ya. Yuk Ibu, yuk jangan kalau terus-terusan Ibu seperti itu, mental anak yang akan kena. Anak itu akan serba salah. Anak itu akan merasa, "Ibu gue sayang nggak sih sama gue? Kok perasaan gue selalu disalah-salahin terus? Kok perasaan gue dimarah-marahin terus? Kok perasaan gue dijatuhkan mentalnya terus? Sayang nggak sih sama gue? Kok yang selalu support gue itu ayah gue ya?" Ternyata ibu itu punya rasa cemburu. Tapi anak tidak harus bertanggung jawab kok dengan perasaan ibu. Yang harus bertanggung jawab dengan perasaan ibu adalah ayah. Jadi ayah harus peka ya. Semangat.